Penjaga ambang, bukan sekadar nama yang terucap begitu saja, melainkan identitas. Bagi entitas yang hanya bisa muncul setiap 35 hari sekali, ia adalah perwujudan dari kekosongan yang terpancar. Saat kalender Jawa bertemu pada titik yang sakral, tak ada yang bisa menjelaskan kapan tepatnya ia ada. Hanya bahwa ia selalu ada di sana. Pria paruh baya, dengan pakaian tradisional Jawa beskap hitam legam yang sedikit usang. Jahitannya sudah mulai memudar di beberapa tempat, seolah menceritakan berapa banyak malam yang ia lalui. Ia selalu membawa keris, tapi bukan keris seperti yang kalian kenal, tanpa bilah. Hanya sarungnya saja, yang terbuat dari kayu cendana yang harumnya tak pernah pudar. Matanya tidak punya pupil sama sekali, hanya warna kelabu pekat, seperti kabut pagi yang menyelimuti hamparan sawah. Kalau kalian mendekatinya, aromanya bukan hanya kembang kantil yang lembut, melainkan campuran bau tanah basah setelah hujan deras, dan kemenyan tipis yang menyengat sedikit, seperti aroma dari tempat yang selalu dijaga, dimanapun ia berdiri, di tengah pekarangan rumah, di lorong sempit desa, atau di tepi makam yang sunyi. Suara jangkrik yang biasanya berdengung dan kodok yang berkokok riuh, akan tiba-tiba berhenti seketika. Keheningan total, itu adalah tandanya, ia sudah ada di sana. Ia tidak pernah berniat menakuti, tidak pernah. Ia merasa dirinya hanyalah seorang petugas administrasi, bagi arwah-arwah yang tersesat di jalan antara dunia ini dan sana, atau bagi janji-janji manusia yang terlantar, yang belum pernah ditepati. Kadang-kadang ia menyindir, dengan kata-kata yang tajam tapi tidak menyakitkan, manusia yang hanya mengingat untuk berdoa atau melakukan ritual, saat hati mereka penuh ketakutan. Di malam Jumat Kliwon, ia tidak memihak setan, dan juga tidak memihak manusia semata. Tugasnya hanya satu, memastikan gerbang yang menghubungkan dua alam, tertutup rapat dan aman. Sebelum fajar Sabtu lagi mulai menyingsing di ufuk timur, tak ada satu detik pun yang bisa terlewatkan. Dahulu, jauh sebelum ia menjadi apa yang ia sekarang, Kliwon adalah seorang pria biasa bernama Sastro Dirjo. Ia adalah juru kunci makam keramat yang selalu menjaga desa dengan setia. Ia meninggal tepat di malam Jumat Kliwon, saat berusaha dengan segala kekuatannya melindungi desa dari wabah hitam yang hampir memusnahkan semua orang. Karena pengorbanannya yang tidak pernah ia tuntut balas, semesta memanggilnya kembali untuk menjaga ambang antara dua dunia. Setiap kali siklus Kliwon tiba, ia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ia bisa melihat benang hitam tipis yang melilit leher manusia. Mereka yang pernah melakukan sumpah serapah atau membuat perjanjian gelap dengan apapun yang ada di luar sana. Ia bisa mengubah sebuah lorong sempit yang hanya beberapa meter panjangnya menjadi jalan setapak yang tak berujung. Bagi mereka yang datang dengan niat jahat di malam itu, ia bisa berbicara dengan sisa-sisa ingatan orang yang sudah tiada. Melalui asap kemenyan yang melayang perlahan ke udara, setiap helaan napas asapnya adalah sebuah kata. Setiap belokan asapnya adalah sebuah cerita. Nada suara menjadi lebih dalam dan penuh makna. Banyak yang takut pada malamku, pada diriku yang datang dengan keheningan dan wajah yang berbeda. Padahal, yang lebih mengerikan dari itu semua adalah apa yang kalian simpan dan sembunyikan di dalam hati. Saat matahari masih bersinar terang di atas kepala kalian, namanya secara resmi adalah Kliwon. Tapi di dalam cerita-cerita yang diteruskan dari mulut ke mulut, ia punya panggilan yang berbeda-beda. Mbah Kliwon begitu penduduk desa atau mereka yang menghormati tradisi lama memanggilnya, sebagai tanda rasa hormat, seolah ia adalah sesepuh yang selalu ada untuk menjaga mereka. Sang juru catat itulah gelar yang dikenal di dunia gaib. Ia yang mencatat setiap nama. Mereka yang melanggar pantangan tua atau mereka yang harusnya sudah tidak ada di dunia ini, tapi datang kembali dengan cara yang tidak wajar. Sri Sastro Dirjo, nama manusia yang pernah dimilikinya, nama yang sudah hampir terlupakan, bahkan oleh dirinya sendiri. Hanya saat ia bertemu dengan arwah dari masa lalunya yang masih mengenalnya, nama itu akan terucap dengan lembut, seperti kenangan lama yang tak pernah bisa hilang sepenuhnya. Suara perlahan memudar, seperti terkikis oleh hembusan angin malam. Sudahkah